Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Jelas kalian banyak pertanyaan, keluhan, curhat kepada saya, baik lewat WA maupun ketemu langsung dari sahabat, teman-teman dan sebagainya. Kalau saya misalnya habis selesai beri khutbah Jumat, kajian subuh atau kajian-kajian lain, duduk kita ngobrol dengan pengurus jamaah masjid, nanya, ini gimana ini? Kita sudah lama berjuang. Kita bikin aksi-aksi 4.11, 212 yang berjilid-jilid, ratusan ribu, jutaan manusia berkumpul. Kok kita masih begini-begini saja? Kok kita nggak menang juga? Kok kezaliman, kemungkaran masih tetap berkuasa dan merajalela? Ini gimana gitu loh? Kok para ustadz ulama kita ditangkapi? Bahkan yang terbaru imam kita Habib Rizik Syihab pun ditangkap dengan pasal-pasal yang diada-adakan dan mengada-ada, dizalimi begitu rupa. Gimana? Kapan kita menang gitu? Saudara sekalian, untuk pertanyaan-pertanyaan semacam ini, untuk keluhan semacam ini, bahkan sikap putus asa, skeptis semacam ini, saya ingin mengatakan pada diri saya dan kita semuanya bahwa satu, ya saya ingin mengingatkan, benar-benar mengingatkan pada kita semuanya. Satu, bahwa tugas kita hanya berjuang. Berjuang. Menang urusan Allah. Menang itu hak prerogatif Allah. Kapan Allah mau berikan kemenangan, bagaimana caranya kemenangan akan diberikan, itu semuanya menjadi hak kewenangan Allah full 100%. Ya? Gitu. Allah cuma perintahkan kita berjuang. Bukan Allah perintahkan kita untuk menang. No. Bukan. No. Allah perintahkan kita berjuang. Titik. Gitu saudara. Ya, dalam surat yang lain, dalam surat As-Saff misalnya, ayat yang terakhir 14 gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Ya, dalam ayat lainnya banyak. Bagaimana caranya? Kita rapatkan barisan. Ya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah saffan, dalam barisan yang teratur, solid, kokoh, rapi. Begitu solid, kokoh, rapinya, ka'annahum bunyanun marsus, bagikan bangunan yang tersusun kokoh, saling menguatkan, saling menunjang, saling membantu. Itu tugas kita. Itu dalam rangka mempersiapkan diri. Siapa diri kita? Allah menyukai itu. Kemudian selain itu, Allah perintahkan kita, tugas kita memantaskan diri. Memantaskan diri penting saudara, penting banget, karena tidak semua orang berhak dan bisa menjadi pejuang Allah, pengusung kebenaran. Tidak semua. Bayangkan, sejarah mencatat ada Namrud, raja yang zalim, dahsyat kekuasaannya. Tapi kalau Allah mau, dengan gampang sekali Allah akan hancurkan Namrud. Cuma sejarah mencatat pada kita bahwa Allah kirimkan Ibrahim alaihissalam untuk menghadapi kezaliman Namrud. Fir'aun, siapa yang tidak kenal? Raja yang kuat, hebat, teknologinya dahsyat, zalim luar biasa, ingkar kafirnya luar biasa, hingga dia berani mengatakan anna rabbakumul a'la, akulah Tuhanmu yang tinggi, fa'budni, sembahlah aku. Saudara, kalau Allah mau, gampang, Allah segera hancurkan Fir'aun. Tapi sejarah mencatat tidak begitu. Allah kirimkan Musa dan Harun alaihissalam untuk menghadapi kezaliman Fir'aun. Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua pembesar Quraisy pada waktu itu juga dahsyat. Kalau Allah mau, gampang hancurkan. Tapi Allah kirimkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia. Jadi setiap kezaliman, setiap kemungkaran, setiap kejahatan, itu Allah kirimkan orang-orang terbaiknya. Dan kita yang di belakang ini, tugas kita memantaskan diri untuk menjadi pengusung kebenaran. Dan memang kebenaran itu harus diusung, harus diperjuangkan terus tanpa berkesudahan sampai Allah memutuskan sampai di mana kita menang atau hancur karenanya. Allah mintakan kita terus berjuang.
Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah bahwa kebenaran telah datang dan kebatilan hancur. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti akan hancur. Tapi saudara, kalau kita perhatikan ayat ini ada ja'a, ada datang, didatangkan. Jadi kebenaran itu harus ditampilkan, harus disuarakan, harus diperjuangkan, baru kebatilan akan hancur. Kalau yang baik-baik diam, orang-orang soleh yang tahajud tiap malam, yang duha tidak pernah putus, yang puasa Senin Kamis, bahkan puasa duha, yang berinfak sedekah dengan banyak dan ikhlas, kita berhusnudzon ikhlas, ya kan? Yang menyantuni anak yatim, fakir, miskin, yang pergi umroh tiap bulan, haji tiap tahun, itu semua orang-orang baik semua. Diam, tidak bersuara, tidak memperjuangkan al-haq, maka kebatilan akan merajalela, berkuasa, dan hak jatuh terkulai. Tidak boleh begitu. Tapi seperti saya katakan tadi, bahwa untuk menjadi pengusul kebenaran, penjuang kebenaran, al-haq, kita harus memantaskan diri. Harus memantaskan diri. Bagaimana caranya? Tadi kita persiapkan diri ya. Yang kedua, memantaskan diri. Ada dua hal penting dalam rangka memantaskan diri tadi. Pertama adalah jauhi maksiat kepada Allah. Tinggalkan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa besar, tinggalkan, jauhi. Yang kedua, perbaiki, tingkatkan iman dan amal soleh kita, ibadah kita. Dua itu adalah wujud konkret upaya sungguh-sungguh kita memantaskan diri supaya Allah pilih kita, supaya kita masuk dalam radar Allah, si A, si B, si C, kalian layak menjadi pejuang-pejuang kebenaran. B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, oh kalian nggak layak, kalian omong doang, kualitas kalian tidak memenuhi syarat, kan begitu. Jadi saudara sekalian, ditangkapnya Habib Rizik, penjaranya Habib Rizik tidak semestinya membuat kita lemah, loyo, putus asa, bahkan mungkin berbalik ke belakang, gua nggak mau ikut lagi, percuma. No, nauzubillah, tidak. Seharusnya kita makin semangat. Apalagi pidato beliau, ceramah beliau berkali-kali bilang, kalau saya ditangkap, bahkan kalau saya dibunuh, perjuangan harus tetap dilanjutkan, bahkan harus lebih hebat lagi. Dahsyat sekali imam besar kita ini, dahsyat. Ayo semuanya saudara, kita persiapkan diri, kita pantaskan diri kita menjadi pengusung dan pembela kebenaran. Semoga Allah melindungi, semoga Allah meridhoi perjuangan kita, dan Allah jaga niat kita. Niat kita tetap lurus, istiqomah, ikhlas, tidak menyimpang, tidak berharap supaya disebut jagoan, pemberani, pahlawan, tidak berharap nanti kalau menang dapat jabatan, posisi ini itu, dapat bisnis ini itu. No. Buang semua jauh-jauh niat tadi, luruskan niat kita, di ilahi kalimatillah, mengharap ridha Allah. Terus berjuang, semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya Edi Mauladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.